Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Ibu dan bapa pengurus, orang tua kami, tokoh masyarakat, cerdik pandai rahimakumullah, hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan segala rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, memberkahi segala umur dan diri kita semua, dan insya-Allah menjaga kita daripada api neraka dan menjadikan kita salah satu penghuni syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu dan bapa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada bab keutamaan zakat dan sedekah. Kajian ini juga diterima di Masjid Al-Firdaus, Masjid Al-Rahim sekitarnya, ibu dan bapa rahimakumullah. Jadi kalau ada yang mengikuti di masjid-masjid terdekat, berarti ada kesamaan materi. Ibu dan bapa rahimakumullah, qala rajulun, datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun bertanya. Apa pertanyaan laki-laki ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu dan bapa? Ayyus shadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah? Kapan sedekah itu paling besar pahalanya duhai Rasulullah? Jadi sedekah itu sudah besar pahalanya, tapi kapan masanya sedekah itu berlipat ganda pahalanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibu dan bapa, ada 4 masa yang ketika itu sedekah kita menjadi sangat istimewa. Maka kalau ibu dan bapa mau bersedekah, yang terbaik lakukan pada saat ibu dan bapa mengalami 4 hal ini. Qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa, bersedekahlah engkau, kata Nabi, wa anta sahihun, dikala badanmu sedang sehat. Ini yang pertama, ibu dan bapak. Yang kedua, syahihun, dikala kebutuhanmu sedang banyak-banyaknya. Takhshal faqara, di saat engkau takut mengalami kefakiran. Selanjutnya, wa ta'mulul ghina, di saat engkau sedang berharap hidup nak kaya. Wala tumhil, jangan kau tunda sedekahmu di kala itu, kata Nabi, hatta idza balagatil hulqum, hingga bila nyawamu telah masuk ke dalam tenggorokan, qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza, saat itu engkau akan berkata untuk sianu sekian, untuk sianu sekian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibu dan bapa rahimakumullah, ada 4 masa yang kita paling baik bersedekah. Pertama, dikala badan sehat. Apa bedanya badan sehat dengan badan sakit? Kalau orang sakit tak payah menyuruh sedekah. Badan sehat dunia naik, akhirah biasanya menurun. Kalau badan sakit, akhirah naik, justru dunia yang turun. Kalau badan sehat, ibu dan bapak, maka yang terbayang nak membeli lahan sawit baru, yang terbayang merehab rumah, mengganti mobil, itu kalau badan sehat. Kalau nak mempestakan anak, pantang kalah dari orang, nak mempestakan anak besar-besaran, itu kalau badan sehat. Kalau badan sakit, ingatan mati tinggi.
Maka nak bersedekahnya kerja. Apa nak bisa diberi, apa nak bisa dikasih. Kalau kita punya makanan berlebih, ditanya kepada emak kita, "Mak, macam mana makanan berlebih ni, Mak?" Itu berbeda jawaban emak sehat dengan emak sakit. Kalau emak tu lagi sakit, apa kata dia? "Kasih orang, nak, kasih orang. Kasih orang, siapa akan memakan, Mak? Kasih orang, kasih orang." Tapi kalau badan emak tu lagi sehat, masukkan kulkas, nak, besokkan hari juga baru katanya. Maka sedekah yang paling baik itu adalah sedekah dikala badan sehat. Maka kalau badan bapak ibu sehat, sedekah. Itulah sebaik-baik sedekah. Paling besar pahala sedekah dikala badan sehat. Selain badan sehat ibu dan bapak, syahihun, dikala kebutuhanmu banyak. Bapak ibu mungkin sering sekali mendengarkan orang kalau diajak bersedekah, apa kata dia? "Ambo kok lapang ibu ambo, ha? Kok lapang, ha?" Mungkin tak perlu bersama-sama, surang aja ambo. Masalahnya menunggunya lapang kok bilo. Menunggunya lapang tu bilo. Tidak ada lapang-lapangnya. Asal dibawa kurban sempit, asal dibawa bangun masjid sempit, asal dibawa merehab masjid sempit, asal nak mengganti karpet lama ke karpet baru masjid sempit, tiba mengganti mobil lapang. Dibuatnya hutang banyak-banyak, ini mesti dibayar, ini mesti dibayar, ini mesti dibayar, ini mesti dibayar. Asal sehat dunia tu kan naik. Badan tu kalau sehat, pikiran kita tu seolah-olah hidup kan lama. Maka ini nak dibeli, ini nak dibeli, ini nak dibeli. Dibuatnya hutang banyak-banyak, dibuatnya pos keluar duit banyak-banyak, habis tu dia pusing sendiri. Ambo sawananya nyotikar ko hasa gulung paling tidak, tapi karena ikut banyakkan dibayi ambo sameter je lah. Itu ibu dan bapak rahimakumullah. Manusia itu selalu mengenal kata koma, dia tidak mengenal kata titik. Selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Maka bersyukurlah jika ibu dan bapa Allah titipkan di dalam hati ibu dan bapa obat. Nama obat itu adalah qanaah, hidup merasa cukup. Jadi kalau dapat obat bernama hidup merasa cukup, itu sudah bahagia dalam kehidupan ini. Yang ada itu kurang. Karena kebutuhan begitu banyak, ini jatuh tempo, ini mesti dibayar. Dikala itu kita mampu bersedekah, maka itulah saat sedekah itu paling besar pahalanya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kita ini selagi hidup tak mengenal kata lapang sebenarnya. Ada saja kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Oleh kerana itu ibu dan bapa rahimakumullah, bersedekahlah engkau kata Nabi dikala kebutuhanmu banyak. Yang ketiga, takhshal faqara, di saat engkau mengalami takut fakir, takut kurang. Kalau kebutuhan banyak, maka jiwa mulai terganggu, rasa tak cukup, rasa tak mungkin, rasa tak terpenuhi, rasa tak terbayar. Kalau itu muncul di hati kita, maka lawanlah dengan sedekah. Wa ta'mulul ghina, di saat engkau berharap hidupmu kaya, hidupmu berlebih. Kalau sudah banyak nak dibeli, pikiran kita itu rasanya nak punya ini, nak punya itu, nak dapat ini, nak dapat itu. Saat itulah bersedekah. Sedekah yang paling baik dikala badan sehat, kebutuhan banyak, sedang takut mengalami kefakiran, sedang berharap hidup nak kaya, hidup nak berlebih, lebih daripada orang, maka saat itulah kata Nabi, la tumhil, jangan engkau tunda-tunda sedekahmu dikala itu. Hatta idza balagatil hulqum, karena kata Nabi bila nyawamu telah masuk ke dalam tenggorokan,
itu engkau akan berkata qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza. Untuk sianu sekian, untuk sianu sekian, untuk sianu sekian. Rupanya orang-orang sakaratul maut itu Pak Haji, dia berkata kasih sianu, kasih sianu, kasih masjid, kasih musalla, bagi anak yatim, kasih fakir miskin, bantu makanan barokah Jumat. Orang-orang yang datang ke masjid subuh, kasih sarapan dia. Kapan orang berpikir macam itu Ustaz? Nanti waktu dia sakaratul maut. Tapi belum dia sakaratul maut, payah nak mengharap dia. Nah, jadi rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, jangan menunggu sampai sakaratul maut baru kita nak bersedekah. Kalau sudah sakaratul maut, maka jangankan sebatas uang lagi. Seluruh yang dia punya itu mau dia rasanya mengasihkan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya sudah sakaratul maut. Jangankan sakaratul maut ibu dan bapak. Orang kalau semakin lama dia hidup, maka semakin banyak usia manusia, semakin tua dia, maka semakin kurang dia memikirkan diri dia, semakin banyak dia memikirkan orang lain. Makanya banyak orang tua tu berkata macam ni, kalau mati amak bisu, rumah kau jangan kalian jual, rumah kau aja ka yang nomor ampe, memandang nomor 2, nomor 3, nomor 1. Uang jangan cameh na. Ada tanah ayah tu di Jalan Kutilang Sakti, hampir 1 hektar. Bapak ibu yang punya tanah di Kutilang Sakti, saya minta maaf. Tanah itu di tepi jalan. Kalau wang jual tanah itu bisuak, tanah itu lebih mahal pula lagi daripada harga rumah kau. Memandanglah nampak tamu nan kadu. Kau jangan cameh. Ada sawit amak tu di Sungai Pagang. Memang tak laweh-laweh bana 5 hektar. Tapi nan 5 hektar kau buahnya rancak. Itu untuk kau tu. Tinggal surang. Awak jangan cameh. Ada yang selama kau ndak kami lagi tahu kalian. Ada ruko ayah 1 pintu di tepi Jalan Arengka. Lah sempat ditawar orang patang 800 3 tahun yang lalu. Mungkin kini kau paling tidak hampir 1 miliar. Jadi rumahnya sudah dikasih anak, ruko dia sudah dikasih anak, sawit dia sudah dikasih anak, tanah dia sudah dikasih anak, seluruhnya dikasih anak. Pertanyaannya, siapa yang tak dapat bagian Pak Ustaz? Ada 1 orang. Siapa? Yang punya harta itu tak ada, dia dapat. Jadi akan datang masanya orang itu tak pandai berhitung, Pak. Orang itu tak pandai berhitung. Maaf, sudah berulang kali saya sampaikan contoh, lilin kalau dia dihidupkan, maka dia bakar badannya orang lain diterangi dia. Tapi sebodoh-bodohnya lilin, sebelum lilin tu mati, maka paling tidak masih dia tinggalkan sumbu dia sedikit. Baru dia mati. Maka kalau kita cari lilin besok ketika lampu mati tak dapat lilin, menjelang datang lilin yang baru, congkel sumbu yang lama itu, maka bisa dia hidup agak sebentar. Artinya lilin saja menjelang mati masih dia pikirkan dirinya. Tapi ada manusia saking tak pandai berhitung, untuk dia saja pun tak ada. Jadi ibu dan bapak, saya sering bertanya kepada banyak jamaah, rencana bapak kalau bapak mati hari ini, berapa harta bapak ni menolong bapak? Tak ada jawaban. Tak tahu dia. Nyo yang dibagi itu tak lado oleh Ustaz. Sampai dia berkata yang dibagi itu pun tak lado oleh Ustaz. Bapak punya rumah. Kalau rumah 2 Ustaz. Sawit, ya tak banyak Ustaz, 2 hektar. Terus tanah,
Tanah-tanah, ya ndak sebelah tanah orang lah Pak Ustaz. Ada seketek situ 800 meter situ. Ada pula situ agak ditumpuk pula. Itu punya namanya. Tapi anehnya seluruh yang dia punya itu, yang terpikir oleh dia hanya anak dia. Nah, sekarang saya ajak ibu dan bapak berpikir realistis. Masih sehat ibu dan bapak, masih nampak nih, kan nampak ibu dan bapak tiap harinya. Masih ibu dan bapak yang mencari uang. Kira-kira ini dalam hatinya jawabannya. Bisa ndak ibu dan bapak berharap kepada anak ibu dan bapak itu sekarang? Dalam hatinya. Masih nampaknya, masih hidupnya, masih sehatnya, masih menghasilkannya. Bisa ndak kita berharap dengan anak-anak itu nampaknya sekarang? Kalau misalnya ada angka 1 hingga angka 10, di angka berapa ibu dan bapak itu kira-kira bisa berharap dengan mereka? Kalau ketemu angkanya itu, coba bandingkan kalau ibu dan bapak tidak nampak lagi. Tak nampak lagi Pak. Orang tua itu tak nampak lagi. Uangnya tak dihasilkan lagi. Kira-kira sama ndak sayang dia dikala bapak ibu hidup dengan dikala ibu dan bapak tak nampak lagi? Silahkan renungkan itu. Saya tidak menyampaikan kepada ibu dan bapak harus hanya diri ibu dan bapak saja, tidak. Tapi tolong juga diri ibu dan bapak. Tolong juga badan awak. Jangan hanya ditolong orang-orang sekitar kita saja. Tolong diri kita. Kalau awak saja tidak sayang kepada badan awak, lalu menunggu siapa yang akan sayang ke awak? Menunggu orang lain. Kalau ibu dan bapak naik pesawat, lalu terjadi turbulensi, keluarlah tabung oksigen. Apa namanya itu? Ya, oksigen. Keluar oksigen. Mana yang mesti dipasangkan dulu oksigennya? Diri kita dulu dikasih oksigen, baru kita selamatkan orang lain di samping kita. Apakah kita tidak sayang sama orang lain di sekitar kita? Sayang. Tapi sesayang-sayang ke orang lain tak boleh menghancurkan badan. Cerita ini ibu dan bapak sangat banyak efeknya. Saya kebetulan sering juga ditanya-tanya oleh jemaah tentang hal ini. Ini contoh kasus. Beberapa contoh kasus. Bapak ini sudah haji, istrinya belum. Lalu dia bangunlah rukuk 4. Anak dia 4. Apa kata si ayah ni? Iku ayah tinggalkan untuk kalian rukuk 4. Rukuk ko haragonya paling tidak 1,2 miliar. Rukuk ko yang nomor urut 1 waknan punya. Yang nomor 2 kahunan punya. Begitu juga nomor 3, nomor 4 waang kahunan punya. Jadi setiap anak itu dapat rukuk. Harta ayah yang lain nanti kalian bagi silahkan setelah ayah tidak ada. Tapi cik minta ayah, dan cik kau tolong kalian kabulkan. Apa tu ya, kata anak padusi. Kalau mati besok ayah, tolong kalian hajikan anak kalian kau. Waktu itu biaya haji masih 33.500.000. Waktu itu. Datanglah anak perempuan dia yang paling bungsu ni ke travel. Pak Ustaz.
Saya ini punya orang tua membagikan hartanya semasa hidup, lalu berpesan satu hal Pak Ustaz. Tolong kalian hajikan mak kalian. Kami adik-beradik Pak Ustaz semuanya kaya-kaya kecuali saya sendiri. Abang saya ini pangkatnya, kakak saya ini pangkatnya, yang nomor 3 ini pula pangkatnya. Berduit semua Pak Ustaz, laki bini bekerja. Ketika ayah wafat, satu-satunya tumpuan saya, karena suami saya pun tidak bekerja dengan seperti kebanyakan orang, maka ruko inilah yang kami harapkan salah satunya untuk sewa. Ingat pesan ayah, tolong hajikan mak kalian. Saya tanya kakak-kakak, abang, macam mana pesan ayah? Maka kata yang lain, ya kami belum ada duit. Pertanyaannya, lalu bila punya duitnya? Punya duit itu bila? Karena kalau ditanya orang bila, maka untuk akhirat kau memang hampir-hampir tak ada. Makin didesak Pak Ustaz, makin lebar mata dia memandang kita. Maka kemudian Pak Ustaz, terjadilah kelahi mulut. Terjadi kelahi mulut. Ketika terjadi perkelahian mulut, ibu dan bapak rahimakumullah, apa kata abangnya? Kalau memang engkau nak menghajikan juga emak, jual rukomu tu. Jual rukomu itu. Kan tak mesti menjual ruko bang, cukup kita patungan. Yang penting amanah ayah kau sampai, wasiat ayah kau sampai. Tak, kami lagi nak ada piti gini, tak mungkin ruko kau kami jual dah. Kalau memang karya hati kau, ruko kau tu jual. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Saya menyampaikan cerita ini kepada ibu dan bapak. Kalau sama so idui orang tu tak bisa wa arok, maka ketika mati makin tak bisa diarok. Silakan bapak ibu simpulkan je kaji ini nanti. Apa kesimpulannya tergantung hati ibu dan bapak semua. Akhirnya saya tanya ibu nih, memungkinkan tak ibu cari dana yang lain? Tak ada Pak Ustaz. Hanya itu kekayaan ibu yang ada. Ya. Kalau ibu misalnya tak hajikan orang tua ibu ni, apa perasaan ibu? Meledak tangisnya. Tak tahan saya Pak Ustaz. Itu yang diwanti-wanti ayah sebelum mati. Terasa nampak wajah ayah tu, saya merinding sampai. Terasa nampak wajah ayah tu depan kelopak mata saya. Mak kalian hajikan, mak kalian hajikan. Besar pengorbanan mak kalian ini mendahulukan ayah dalam apapun. Maka yang sekali ini ayah mohon kepada kalian, hajikan mak kalian. Jadi tak tenang hati ibu kalau mak ni tak haji. Tak tenang Pak Ustaz. Kalau ibu yakin, juallah. Terpaksa dijual ruko adik tu, yang namanya kakak dan abang tetap juga tak peduli. Padahal ketika ditawarkan oleh adiknya tu gini, satu kali sewa ruko kita ni kita kasih mak. Mak kan masih hidup. Apa kata yang lain? Ini kan ruko sudah dijatahkan untuk kami. Mangalokah mak payah? Jadi cerita yang terjadi ke orang itu bukan tertutup kemungkinan terjadi ke awak. Karena merek kok sama-sama mereknya anak. Merek kok sama-sama mereknya bini. Merek kok sama-sama mereknya laki. Maka paling tidak sumbu itu masih bisa digunakan. Itu salah satu kasus ibu dan bapak rahimakumullah. Ini kalau cerita ini banyak Pak. Ada lagi kasus ibu dan bapak rahimakumullah.
Ayahnya ini tak sanggup bersedekah sebanyak orang, tapi ayahnya ini punya tanah di samping masjid. Apa kata ayahnya? Ambo punya tanah balabiah di samping masjid. Tanah iko memang tidak akan dijual, karena menurut pemerintah sekalipun BPN, iko kan dibuat jalan di situ. Lawih tanah ku 6 meter, tapi entah macam mana ceritanya, akhirnya menjadi gang buntu. Gang buntunya itu mentoknya ke masjid, macam ini ya. Berlebih dia 6 meter ke samping, tapi di ujung tu buntu, tak bisa lewat. Jadi seolah-olah memang Allah takdirkan itu menjadi tanah masjid. Itu asli jalan. Karena masyarakat ini tak tahu, yang tua-tua tahu. Apa kata yang tua-tua? Itu tanahnya jalan. Dan kalau kata ayahnya dulu, kalau tak menjadi jalan, maka diwakafkan ke masjid. Hanya 6 meter kali 15. Tapi anak tak mau. Setelah ayah wafat, anaknya ini menggugat. Kami nak minta banyak. Meminta yang 6 meter kali 5 balik ko saharago naik haji. Padahal tanah yang lain seluas-luasnya ditinggalkan oleh ayahnya. Yang mana kan dijadikannya tanah untuk naik haji? Tanah masjid. Maka ibu dan bapak jangan heran kalau banyak orang naik haji itu tidak banyak perubahan. Ibu dan bapak rahimakumullah, sekali ada rapat, disitulah dibuka oleh yang tua-tua. Ini bukan tanah untuk dijual, ini tanah ini sertifikatnya itu jalan, tapi karena di depan ini ditutup orang, karena di sebelah ini buat perumahan, maka tertutuplah. Ini bukan untuk diperjualbelikan. Kasus macam itu pun ada. Belum lagi anak membatalkan wasiat ayahnya, anak menggugat hibah ayahnya, anak menggugat wakaf ayahnya. Oh, jangan ditanya lagi, banyak sekali kasus-kasus macam itu. Maka tolonglah anak-anak kita, tapi jangan lupa tolonglah diri kita. Itulah yang bisa saya nasihatkan ibu dan bapak. Maka tolong badan awak. Yang bisa menolong badan awak yang paling dekat ya awak. Maka mencintai seseorang tak boleh terlalu berlebih-lebih hingga kita lupa mempersiapkan bekal untuk diri. Itu hadis nomor urut yang ke-6. Kita lanjutkan hadis nomor urut yang ke-7. Man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin doanya mustajab, yang ingin permintaannya dikabulkan. Yang kedua, siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin segala kesulitan hidupnya dilepaskan. Solusinya ibu dan bapak rahimakumullah satu. Apa solusinya? Falyufarrij an mu'sirin, hendaklah kalian lepaskan kesulitan orang lain. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, bila terkendala dua hal, maka cek satu hal. Bila doa tidak menjadi mustajab, bila kesulitan hidup tidak pernah terlepaskan, maka cek hidup kita ini suka mempersulit orang apa tidak. Saya menghimbau ibu dan bapak yang pekerjaannya menyangkut kepentingan orang banyak. Siapa itu Pak Ustaz? PNS. Siapa itu Pak Ustaz? P3K. Siapa itu Pak Ustaz? Mohon maaf, polisi. Siapa itu? Tentara, jaksa, hakim, dosen, guru, karyawan yang bidang kemaslahatan orang banyak, termasuklah RT, RW, pengurus masjid. Pekerjaan-pekerjaan ini pekerjaan yang sangat lapang menolong orang, tapi sekaligus pekerjaan yang sangat terbuka untuk mempersulit orang.
Tak sedikit orang dalam hidup ini ibu dan bapak berpikir, selagi masih bisa dipersulit, kenapa harus diperlapang? Maka selagi bisa surat itu keluarnya lama, kenapa harus cepat? Selagi masih bisa berbayar, kenapa harus gratis? Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, kalau kita suka menolong orang, mempermudah segala urusan orang, itulah sedekah yang paling hebat yang bisa dilakukan oleh orang tanpa duit. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan setiap muslim ada sedekah, bagaimana jika dia tak punya harta ya Rasul? Kata Nabi, kau cari dulu harta itu. Setelah dapat, sebahagiannya engkau sedekahkan, sebahagiannya engkau makan. Bagaimana jika itu pun tak cukup ya Rasul? Tolong urusan orang, kata Nabi. Permudah segala urusan orang. Termasuklah ibu dan bapak rahimakumullah pengacara. Ini karena saya nampak pengacara sebelah kiri, saya sampaikan pengacara. Ibu dan bapak rahimakumullah, mengapa demikian? Saya contohkan kepada ibu dan bapak, mohon maaf. Orang ini dapat kekerasan. Tak sedikit orang mendapat kekerasan itu tak mau melapor. Mengapa dia tak mau melapor? Jawaban banyak orang, percuma awak melapor. Kita tanya, kenapa percuma? Tak sedikit orang berpikir, apa katanya? Makin dilaporkan, makin sulit. Maka saya himbau yang polisi-polisi. Ceramah saya ini tak menyebut orang. Saya mengingatkan lembaga. Saya ingatkan bapak ibu yang anaknya polisi atau bapak ibu yang bekerja di kepolisian, saya ingatkan. Orang di kepolisian ini surganya ya di kepolisian itu. Kalau karena dia bekerja di kepolisian, dia mudahkan orang, maka disitulah surga dia. Tapi kalau dia bekerja di kepolisian, dia persulit orang, disitulah neraka dia. Semakin bermasalah orang, semakin ribet orang berurusan, itu makin lapang neraka dia. Saya tak tahu bapak ibu punya pengalaman masing-masing lah berhadapan dengan kepolisian. Polisi banyak yang baik, Ustaz. Iya, banyak yang baik. Yang tak baiknya tak tahu pula saya. Tapi ibu dan bapak rahimakumullah, seluruh kita ini pernah berhadapan dengan orang bernama kepolisian. Kalau dengan kepolisian kita pernah berurusan, macam itu juga kita berurusan dengan orang lain. Macam tentara, macam pegawai negeri sipil. Dia main HP. Surat awak tak diketik-ketik dia. Hanya meminta surat rekomendasi, perlu tanda tangan, harus pula menunggu 3 hari 4 hari. Ada orang macam itu? Berarti bapak ibu pernah mengalami juga semuanya ya kan? Maka merubah cara berpikir orang itu rumit. Saya mulai dari tempat yang kita bisa ikut menentukan. Di travel, ini Bang Irwan pernah datang ke travel. Kalau masuk orang ke travel itu, ibu dan bapak, jangan kalian tanya mau cari siapa duluan. Kalau orang tuh sudah duduk, tanya minum kopi apa minum teh. Itu pertama dulu. Servis dia dulu. Kenapa payah betul mulut kalian bercakap? Minum teh apa kopi, Pak? Yang penting jangan mintanya teh susu dah tuh. Karena kalau teh susu kita tidak mempersiapkan sejauh itu. Tapi paling tidak orang berpanas-panas di jalan, tanya dia kopi apa teh. Mana tahu dengan kopi kita tuh menyala matanya. Hidup matanya, hilang lelahnya.
Ini kadang-kadang bertanya pula dulu, mau cari siapa Pak? Oh tunggu dulu Pak, ya udah bikin janji. La ilaha illallah, macam nak berjumpa siapa jawab kau. Kalian tanya kopinya dulu, kalian tanya tehnya. Itu ilmu siapa tuh Pak Ustaz? Ilmu mak-mak kita dulu. Datang tamu ke rumah. Duduklah Jo. Alun talata ingguh ajo tu di kursi tu lai, ama awak tu lah ke belakangnya kung kelang. Batanyonya ndak? Tapi dia orang kini kok banyak pula bapantang gulo, tanyo dulu. Ada yang minum kopi tapi nak minum teh, ada yang minum teh tapi nak minum kopi. Maka tanya, bapak ngopi apa ngeteh? Jadi umat kita dulu itu kelebihan. Baru datang orang dulu, bahkan saya Pak di kampung-kampung tu tak sedikit saya menemukan. Pokoknya makan Pak Ustaz, enggak tahu boleh bunda. Makan Ustaz. Walaupun sakit Ustaz, sakit. Itu tak sedikit saya menemukan. Tapi itu hidupnya di kampung-kampung. Padahal di rumah dia bukan banyak makanan, untuk dia pun tak cukup. Tapi dia ingin kita memakan rezeki dia itu. Maka kalau di kampung ada acara Maulid Nabi, jangan ditanya lagi. Tidak ada ibu-ibu ni melenggang ke masjid. Di Pekanbaru aja kita menengok ibu-ibu ke masjid melenggang Maulid Nabi. Entahlah kalau Masyitoh belum saya tengok lagi. Sebanyak-banyaknya saya menengok ibu-ibu melenggang aja ke masjid Maulid Nabi Isra Mi'raj. Di kampung tu sesusah-susah hidup orang, berjambau orang ke masjid. Berjambau baji. Bukan satu lauk, 5 lauk di atas tu basari kayu pula tengah-tengah tu leh. Macam itu orang Maulid Nabi. Tiba di Pekanbaru ke bakwan, risoles ke risoles, nak bertukar-tukar. Entahlah. Entah di mana kenaknya tu. Tapi kalau Masyitoh tu beda kan. Masyitoh beda lah. Namanya Masyitoh. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kadang awak segan, Pak Ustaz nanti mau dibuat minum apa? Pak Ustaz belum datang awak, Pak Ustaz mau dibuat minum apa? Jadi ibu dan bapak rahimakumullah ditanya, kenapa apa begitu Pak? Kadang Pak Ustaz kami sudah terlanjur buat minuman, Pak Ustaznya tak minum. Oh ditanya boleh. Tapi kadang-kadang ibu dan bapak rahimakumullah, banyak orang kadang-kadang takut betul mengeluarkan harta sedikit untuk manusia yang lain. Padahal disitulah doa kita menjadi mustajabah. Mak kita zaman dulu walaupun cuman goreng ubi yang digoreng dia, datang tamu goreng ubi itu keluar dia. Paling tidak, mengapa dulu setiap Rabu mak-mak tu ke pasar lalu pisang tu disimpan di balik kasur tempat tidur. Dia ingatkan anak-anaknya, iko nandu sikek ko jangan kalian ambil. Kalau kono ambil dia awak, kono pilih hijau tu. Iko kalau ada orang datang, kau akan dibuang ke uang. Jangan ambil. Begitu mak kita. Ada jatah tamu oleh beliau. Tapi sekarang Pak Ibu rahimakumullah, bertanya dulu, Ustaz minum? La ilaha illallah. Bertanya pula minum Ustaz. Awak ni sobi awak minum payah pula, ndak disobi awak minum awak awi. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, nilai-nilai inilah di kampung-kampung luar biasa mereka mengamalkan. Nah ibu dan bapak rahimakumullah, rupanya
Orang yang suka melakukan, menolong orang lain, mempermudah urusan orang lain, maka insya Allah Allah akan berikan dia ibu dan bapak rahimakumullah dua hal. Doanya mustajab, ke segala kesulitan hidupnya dilepaskan. Saya salut ibu dan bapak. Ini mohon maaf ini, mengapa orang Cina itu banyak pelanggannya? Orang Cina itu banyak pelanggannya. Rupanya sebahagian yang mereka amalkan itu Pak, itu kaji kita. Saya rusak TV di rumah, saya bawalah ke toko Cina, namanya Tony, Sky Elektronik Panam. Saya bawa kepada Tony, Ton, TV Pak Ustaz ini tak mau hidup. Aman, itu aman lah Pak Ustaz. Baik. Saya bilang, kapan siap Ton? Sore boleh Pak Ustaz? Sore Pak Ustaz. Dah siap sore itu, kita antar pagi. Nanti tak siap, udah siap Pak Ustaz, udah siap Pak Ustaz. Sore dah siap, udah boleh ambil. Sore pun saya pun datang ibu dan bapak rahimakumullah. Saya tanya, berapa duit Ton? Pak Ustaz baru sekali ke sini. Ini ganti-ganti perkenalan Pak Ustaz. Ini gratis. Besok yang kedua baru Pak Ustaz bayar. Semuanya habis itu tidak pernah lagi berpindah ke lain hati. Khusus kalau yang rusak itu alat-alat elektronik. Rusak TV itu di rumah, ditelepon dia, bisa Tony ke rumah? Bisa Pak Ustaz. Tapi jamnya jam 9 malam Pak Ustaz, karena toko tutup jam 9 malam. Datang dia berdua, berapa nih upahnya Ton? 80.000 lah paling mahal Pak Ustaz. 80.000. Awak ngasih itu aja malu kalau menengok kerja dia. Kurang awak 3 hari kemudian kadang-kadang rusak beli TV itu. Mahalnya minta ampun pula. Mengapa kita ini kadang-kadang berpikir mencari hidup di dalam kesulitan orang? Padahal ibu dan bapak, saya selalu sampaikan ke adik-adik di kantor. Kalian percaya apa tidak? Orang tuh kalau berkata dia tanpa kepentingan, doa dia lebih hebat dibandingkan doa kita. Contoh, datang orang ke travel. Dia bilang, kami ini jamaah travel itu, di situ tak ada lagi manasik, hanya sekali manasik. Boleh kami ikut manasik di travel Pak Ustadz? Jangan kalian larang. Baik Bi, siapkan minumannya, siapkan kopinya, siapkan tehnya. Kalau ada snacknya, keluarkan snacknya. Itu yang sering terjadi ibu dan bapak. Sekali dia cuma belajar dengan kita, tahun keduanya, umroh keduanya dia dengan kita, umroh ketiga dengan kita, umroh keempat dengan kita. Kalau ada orang bertanya, dia suruh datang ke kantor kita. Banyak dari travel-travel lain yang ramai ke situ. Makanya ketika jamaah datang, ramai ya Pak Ustaz manasik. Ini bukan semua jamaah kita, ada juga jamaah orang. Tapi tak masalah, kita siapkan yang bisa kita siapkan. Jangan takut mengeluarkan sedikit rezeki karena kepentingan orang. Karena Allah itu rupanya mengabulkan 2 hal dalam hidup kita. Doa menjadi mustajab, kesulitan hidup dilepaskan. Jadi kalau ada kita berdoa tak makbul, tak mustajab, tak sampai-sampai, tak diperkenankan, cek hidup suka mempersulit orang apa tidak. Kalau banyak kesulitan hidup tak lepas-lepas, coba cek kita ini bahagian yang menyulitkan orang apa tidak. Ada waktu 5 menit lebih kurang menjelang waktu isyraq. Kalau ada ibu dan bapak yang bertanya, dipersilahkan. Silakan ibu dan bapak. Ada yang bertanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kelebihan masyidah itu. Inilah kelebihan masyidah. Baik, terima kasih ibu dan bapak rahimakumullah. Nanti selesai kita sholat, saya izin tak ikut untuk sarapan di tempat kita ini ibu dan bapak rahimakumullah, karena insyaallah hari ini saya berangkat umrah.
Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, saya nanti ke kampus sebentar. Lepas ke kampus persiapan untuk keberangkatan. Jadi masih ikut juga kuliah dulu. Jadi menjelang kuliah ni ngantar anak dulu ikut manasik. Karena anak saya baru datang tadi malam, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi baru datang tadi malam, berdua yang dapat izin, yang satu orang tak dapat izin, si abang tak dapat izin. Jadi hanya 2 orang yang pulang. 2 orang ni lah yang berangkat umrah sama umminya. Jadi si abang tak dapat izin. Nanti insya-Allah manasik sebentar, siang nanti insya-Allah berangkat. Mohon izin Bapak Ibu, mohon doa. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mendoakan ibu dan bapak semua diberikan kemudahan, kelancaran, bisa datang ke tanah suci, kalau bisa berulang-ulang, sekali setahun jadilah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.